Dev. Ya. Silakan Pak Dev. Pak Kepala BPK Ciloto, Pak Samsul, dan Bapak Ibu narasumber yang hadir pada hari ini, Prof. Puji dan juga Pak Haryadi, dan tentu juga sesepuh kami dan juga guru kami yang hadir juga, Pak Inyoman Kandun, dan tentu Bapak Ibu hadirin, peserta, tenaga kesehatan, dan epidemiolog seluruh Indonesia. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada BPK Ciloto yang telah mengundang kami di dalam menyampaikan materi ini, dan tentu kami mengapresiasi dalam hal ini, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, jelas saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana kesiapan menghadapi new normal ini dalam perspektif epidemiologi, dan saya tambahkan sedikit kesehatan masyarakat, karena memang epidemiologi dan kesehatan masyarakat ini sangat berkaitan di dalam penanganan dan juga menjadi pertimbangan atau rujukan utama terhadap pengendalian COVID-19 ini di Indonesia dan Sumatera Barat khususnya. Saya membagi tiga poin kunci di dalam ini. Pertama, saya menjelaskan sedikit bagaimana episode terhadap perjalanan COVID-19 ini, dan termasuk dalam hal ini sikap Indonesia. Dan yang kedua, nanti kita bicara epidemiologi COVID-19 dan betapa pentingnya data, metode, dan analisis di dalam pengendalian. Dan baru yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana kita menghadapi new normal ini, dan tentu evaluasi menjadi penting, termasuk juga potensi ke depan dan bekal yang akan kita hadapi. Nanti kami memberikan rekomendasi dan kesimpulan dalam hal ini. Pertama, saya melihat perjalanan COVID-19 di Indonesia. Nah, ini sedikit gambaran yang kita ambil dari berbagai media. Di awal memang sangat kita mendengar corona ini tentu menjadi sikap awal itu memang benar-benar kita berperang melawan corona yang awalnya, dan ketika itu terjadi hampir anti klimaks juga. Kita mengetahui bahwa mempelajari COVID-19 ini ternyata tidak bisa dianggap main-main juga, karena tingkat penyebarannya sangat tinggi, dan tentu mungkin ada istilah keputusasaan atau memang kita berdampingan, muncullah kata berdamai ini. Dan di sisi lain ada perubahan sikap juga antara pusat dan daerah, menjadi muncullah tagar Indonesia terserah itu. Dan kemudian kita melihat pada saat ini adalah isu bagaimana bicara new normal. Dan mungkin apakah new normal ini menjadi titik anti klimaks tadi, dan menjadi bagaimanapun ini seolah-olah tidak terkendali, dan kita mau tidak mau, suka tidak suka, memang kita harus hidup normal kembali seperti itu, atau yang tadi Pak Arya disampaikan abnormal istilahnya adalah di masyarakat saat sekarang ini. Nah, ini menjadi penting, dan kita melihat salah satu tentu bentuk intervensi pemerintah adalah PSBB yang Pak Haryadi sampaikan, bahwa ya, orang menganggap ini mungkin jalan tengah ketika kita tidak bisa melakukan lockdown, dan tentu juga tidak mungkin ini kita longgarkan sama sekali, anggap saja ini menjadi flu biasa atau virus biasa. Dan kita melihat awalnya memang ini menjadi yang seolah-olah ini tidak menakutkan dan tidak dianggap candaan juga. Dan akhirnya memang keputusan itu diambillah PSBB itu 1 April ini menjadi diterbitkanlah PMK dari Kemenkes ini. Dan ini tentu sebuah episode yang kita bisa lihat, dan saya kira ini juga ditunggu skenario itu dan episode tersebut, dan bagaimana nanti akhirnya. Nah, di awal kita melihat bahwa menyangkal di awal, kelabakan kemudian, dan akhirnya berdamai atau berdampingan kemudian. Dan ini menjadi pelajaran penting di dalam sebuah episode ini. Nah, di sisi lainnya, ini tidak kalah serunya saat sekarang adalah bicara saintifik dan konspirasi. Dan ini juga menjadi anti klimaks juga menurut saya, yang perlu dipertimbangkan kita sebagai epidemiolog dan tentu juga tenaga kesehatan. Nah, jangan-jangan saintifik yang sudah dibangun ini ternyata ini merupakan sebuah konspirasi. Dan apakah kita akan percaya itu? Dan nanti ini juga terjawab, karena juga tidak hanya di kalangan medis dan juga kalangan kesehatan, juga anti klimaks itu kan menjadi yang tadinya benar-benar seolah-olah ini sangat natural, dan ini menjadi karena melihat perjalanan dan bagaimana pengalaman di lapangan, ini menjadi pertanyaan juga. Ini nanti kan kita jawab ke depan. Nah, ada satu yang menarik juga di dalam kami menangani dan ikut di dalam
pengambilan keputusan dan juga beberapa teman-teman di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Nah, bahwa memang kita melihat bahwa tentu ini bicara virus yang tidak terlihat ini, jangan sampai nanti episode ini tidak habis gitu. Ibarat kita bermain pentak umpet. Kita tangkap, sedangkan yang ditangkap ini tidak kita isolasi dengan benar, dan akhirnya ini akan menularkan lagi, dan kita menangkap lagi. Akhirnya ini pekerjaan yang sia-sia dan tidak akan pernah selesai untuk itu. Nah, ini kita ingatkan kepada pemerintah daerah maupun juga kabupaten kota, jangan sampai kita bermain seperti petak umpet ini, dan ini tentu menjadi sebuah perlu inovasi di dalam bagaimana kita benar-benar bisa mengendalikan dengan baik. Nah, ada juga menjadi inti klimaks itu jangan-jangan kita merupakan kelinci percobaan dalam eksperimen yang namanya PSBB ini, atau ke depan disebut juga new normal. Makanya ada juga orang memprediksi jangan-jangan kalau terjadi nanti second wave yang kata Pak Haryadi itu akhirnya balik lagi ke PSBB, apakah nanti lockdown namanya atau memang udah kita memang mengharapkan skenario herd immunity itu. Nah, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab dengan evidence base seharusnya, tidak hanya mind feeling atau kepentingan politik individu atau kelompok saja. Nah, ada satu yang menarik dari pernyataan Ziegler ini yang menurut saya sangat inspirasi lagi adalah memang sikap itu menjadi sikap kita itu menjadi penting. Mungkin sikap tidak tidak lebih baik dengan tidak lebih tinggi dari kemampuan kita atau kehebatan kita, tapi sikap ini akan menentukan keberhasilan kita. Nah, inilah menjadi it's your attitude more than your aptitude that will determine your altitude. Ini menjadi penting di dalam kita sebagai kepala daerah, atau di dalam hal ini adalah sebagai penentu di dalam kebijakan yang akan diambil untuk melindungi masyarakat tentunya. Nah, baru kita bicara epidemiologi. Nah, ini teman-teman epidemiolog dan tenaga kesehatan, ada yang menjadi penting yang harus kita perhatikan, yang ditanyakan selama ini. Nah, tentu harus kita jawab ini. Kalau kita ingin mempelajari sebuah pandemi, tanyakanlah ini, bagaimana spektrum keparahan penyakit ini? Nah, ini yang harus dipahami seorang epidemiolog. Yang kedua adalah bagaimana penularan virus ini, apalagi juga merupakan virus baru atau varian baru. Nah, siapa yang terinfeksi? Jangan-jangan menjadi orang yang khas gitu. Dan yang keempat adalah apa yang menjadi faktor risiko kematian? Karena ini menjadi satu efek yang parah atau yang berat nantinya, dan yang memperoleh gejala yang berat. Nah, ini yang harus dijawab, yang harus diklasifikasikan, dan tentu ini tidak mudah, butuh review dan juga evidence base yang kuat di dalam di lapangan. Dan ini menjadi yang harus berkelanjutan kita melihat. Ada terjadi perubahan-perubahan, apakah kita sudah bisa mengeneralisasi siapa orangnya, apa faktor risikonya, bagaimana penularannya. Ini yang harus hati-hati di dalam kita bicara epidemiologi dan epidemik ini. Yang terakhir itu bagaimana kita dapat mengidentifikasi. Nah, disinilah sisi public health-nya nanti, bahwa kelompok yang paling mungkin atau berdampak atau yang berisiko, sehingga kita dapat fokus di dalam strategi di dalam pengendalian atau pencegahannya, termasuk juga perawatannya. Nah, tentu epidemiologi tidak bicara wabah saja, bagaimana kita berupaya memberikan rekomendasi kepada kepala daerah sebagai pucuk pimpinan di dalam membuat kebijakan, sebagai intervensi kebijakan di dalam pemerintahan. Nah, ini tentu salah satu evidence yang tadi Pak Haryadi sampaikan, saya ulang lagi, adalah benar-benar evidence based, tidak hanya berdasarkan kepentingan-kepentingan dan apalagi bicara feeling, apalagi kebetulan kalau kabupaten kota itu bupati wali kotanya mau pilkada saat ini menjadi risiko yang terberat yang menggadaikan itu kepada masyarakat. Nah, ada istilah epidemik intelijen. Nah, ini yang seharusnya dimulai seorang epidemiolog dan juga tenaga kesehatan yang ada di kabupaten kota, bahwa tentu kita pertama perlu mengidentifikasi apa potensi bahayanya dan risikonya terhadap kesehatan. Nanti ke depan bisa di pertengahan kita memverifikasi, menilai, dan nanti ke depan juga menginvestigasi. Dan saya kira seorang epidemiolog juga penting di dalam mendapatkan data-data pembanding. Nah, itu saya juga ada kendala-kendala, nggak semudah juga untuk mendapatkan data yang real. Tentu juga ada keterbukaan dari pemerintah daerah. Kalau memang epidemiolog itu bagian dari pemerintah, itu akan lebih mudah. Tapi kalau misalnya seperti kami di akademisi, tentu juga tidak mudah untuk mendapatkan itu. Ada trust yang dibangun di dalam hal itu. Apalagi nanti data-data ini kalau nanti dianalisis apakah
ini kita bisa meyakinkan bahwa ini valid atau tidak, atau memang ini sudah dikondisikan seperti itu. Ini yang harus perlu epidemic intelligence ini. Nah, pertanyaannya adalah, dan apa juga masalahnya nih, bagaimana kita menggambarkan itu, dan apa bukti yang dibutuhkan, dan bagaimana kita menganalisisnya. Nah, sedangkan kita juga perlu, apa masalah yang dihadapi? Yang pertama adalah, virus ini adalah dengan varian baru. Tentu juga model atau cara penularannya juga baru, dan tingkat risikonya juga baru. Meskipun ada yang mengatakan ini adalah sebenarnya virus lama, dan variannya saja yang berbeda. Nah, tentu juga termasuk juga alat deteksi yang digunakan. Kita bicara PCR, rapid test, ini juga mempengaruhi kita menggambarkan itu. Termasuk juga diagnosis, yang artinya berbeda-beda, dan orang juga menjadi ketakutan, apakah sudah benar diagnosis ini tidak ditegakkan. Nah, ditambah yang tadi Pak Ari dikatakan, hampir 80% orang yang simptomatik tanpa gejala, dan penularannya juga cepat, dan kebijakan juga mempengaruhi. Ditambah sekarang beban adalah bicara konspirasi, dan tentu apa yang lagi dipercaya oleh masyarakat. Nah, ini menjadi tantangan bagi seorang epidemiolog untuk bisa memberikan evidence ini. Nah, saya coba melakukan review beberapa, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi epidemiolog dan juga nakes di kabupaten kota. Tentu apa bukti yang dibutuhkan? Ini sederhana saja. Kita nanti Anda bisa Bapak Ibu bisa menambahkan. Tentu butuh jumlah kasus. Kita bisa menggunakan syndromic surveillance yang ada, data-data harian, dan kita bisa menganalisis pemodelan di awal, dan nanti di tengahnya kita bisa membuat tren atau kurva analisis, termasuk juga nanti faktor risiko. Nah, ini saya coba menggambarkan ini, termasuk juga bagaimana pola penyebaran, dan ini kita butuh tenaga-tenaga epidemiolog yang benar-benar terlatih dalam hal ini. Nah, saya kira sudah benar BPK Ciloto mengadakan ini. Saya kira ini yang harus kita belajar dengan kondisi ini yang harus diperkuat ke depan, dan supaya benar-benar epidemiolog ini ke depan benar-benar canggih di dalam memberikan sebuah evidence kepada kepala daerah, dan kalau bisa juga ada muatan advokasi, bagaimana kita meyakinkan kepala daerah bahwa ini menjadi rujukan utama di dalam pengambilan keputusan nanti ke depan. Nah, ini contoh-contoh saja yang tadi metode rancangan dan analisis kita buat, dan saya kira tidak terlalu banyak nanti saya menjelaskan ini, saya kira nanti didiskusi saja. Nah, di awal kita membuat bagaimana prediksinya, dan kita potensi-potensi pada masa lebaran, dan ini tidak jauh. Apanya yang kita coba itu tentu salah satunya adalah bagaimana prediksi ini kita buat. Bisa saja nanti underestimate atau overestimate, dan ternyata tidak jauh berbeda dari hal itu. Hanya mungkin jumlahnya saja yang berbeda karena kita menggunakan angka reproduksi yang mungkin over di situ. Sedangkan bisa jadi pertanyaan, apakah deteksi kita yang terlalu sedikit dalam hal ini. Nah, kita juga membuat bagaimana model hariannya juga, dan termasuk juga skenario yang kita buat bagaimana dengan jaga jarak, social distancing, dan juga pembatasan perjalanan itu bisa mereduksi angka konfirmasi positif ini. Nah, ini yang harus diberikan kepada pemerintah daerah. Nah, selanjutnya adalah, mohon maaf ini agak lambat di sini. Ya, sebentar Bapak Ibu. Grafiknya selalu banyak, jadi ya mohon maaf sebentar ya, agak muter-muter ininya PowerPoint-nya ya. Ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya? Ya, udah kelihatan Pak. Ya, ini agak next slide-nya agak lambat ini karena Ya, siap. Lalu ini sedangkan Sudah kelihatan bagus Pak. Ya, sebentar Pak Samsul ya. Ya mungkin saya stop screen saja dulu karena memang mungkin nggak bisa di full screen karena memang agak
Batia ini. Bentar. Oke, saya cepat saja Pak Samsul ya. Nah, tadi Pak Haryadi juga menyatakan bahwa tentu kita bisa mendistribusikan ini tidak bisa saya full screen ya, mungkin agak berat ininya nanti. Nah, ini contoh misalnya bagaimana kita menggambarkan data harian ini, dan kita juga bisa menggambarkan bagaimana perjalanan dari PSBB dan juga intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Dan tadi Pak Haryadi juga mengatakan, saya setuju sekali, RT tidak satu-satunya indikator yang harus diperhatikan atau menjadi indikator kunci di dalam bagaimana untuk melepas PSBB ini atau intervensi kesehatan masyarakat ini. Dan kami juga sudah mencoba itu dan menjelaskan secara detail kepada pemerintah daerah, dan ini pun juga banyak menjadi tidak memahami karena memang ada perbedaan, termasuk juga Pak Presiden sendiri salah juga menyebut bahwa RO atau R0 gitu. Padahal ini satu yang berbeda karena ada dua kita memahami, ada basic reproduction number atau angka reproduksi dasar yang dihitung pada awal pandemi ini melihat potensi itu, sedangkan yang benar itu adalah RE atau RT sebagai salah satu bentuk indikator di dalam bagaimana sebuah kasus infeksi ini menular pada populasi yang sebagian yang sudah imun atau yang sudah dilakukan intervensi. Nah, saya kira Bapak Ibu paham bagaimana perjalanan sebuah angka reproduksi ini bisa menginfeksi, kalau nilainya 4 bisa menginfeksi 4 orang dan masing-masing bisa menginfeksi 4 orang lagi. Nah, tentu dengan RT-nya nanti menjadi turun seperti ini, anggaplah nanti dari 4 menjadi 2, yang tadinya kita menginfeksi 4 orang hanya menjadi 2 orang karena sebagian sudah imun atau yang 2 orang ini sudah melindungi menggunakan intervensi yang dilakukan. Nah, tentu diharapkan adalah kurang dari 1, artinya tidak ada terjadi penurunan. Nah, sebenarnya di dalam statistik itu bisa kita melakukan estimasi menggunakan Bayesian statistik ini, dan kami sudah coba juga beberapa dan banyak aplikasi yang digunakan, termasuk juga saya kira WHO sudah memberikan kepada masing-masing kabupaten dan provinsi, dan juga butuh estimasi menggunakan parameter-parameter yang ada. Nah, ini gambaran Indonesia, dan pertanyaannya apakah ini pernah Indonesia di bawah 1 nilai RT ini? Itu pernah sebenarnya, tapi belum signifikan kita melihat bahwa at least 2 minggu itu hanya baru ini pada 27 April dan juga pada 3 Mei, dan kemarin itu juga sempat ini pada 31 Mei sampai 3 Juni dan naik lagi. Nah, tentu kan bervariasi ke depan. Bagaimanapun tentu ini perlu juga yang tadi Pak Ari katakan, apakah data yang digunakan data onset atau hanya data laporan saja. Nah, ini perlu dilihat secara detail. Ini juga gambaran Sumatera Barat yang kami lakukan. Nah, tentu kita bisa melihat ada indikator-indikator apakah terjadi penurunan PDP dan juga kesembuhan, dan termasuk juga ODP dan juga kasus konfirmasi positif ini. Nah, ini kami mencoba membuat kurva epidemiologi di dalam COVID-19 ini. Nah, yang menjadi tantangan yang perlu kita diskusikan saat ini adalah, ini sangat jelas data yang kami peroleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, yang saya kira saya mengapresiasi provinsi memberikan grant akses kepada kami, dan mudah-mudahan apa yang kami lakukan yang juga membantu di dalam membuat kebijakan atau pada gubernur tentunya. Nah, memang yang menjadi tantangan adalah yang saat ini hanya yang punya gejala itu adalah 2% saja, 20% saja, sedangkan lebih dari 80% itu adalah orang tanpa gejala. Bagaimana kita menentukan onsetnya ini? Nah, ini menjadi perdebatan, dan apakah ini pada waktu spesimen diambil, dan ini perlu juga ada dasar-dasar yang jelas di dalam pertimbangan itu. Nah, saya kira semampu kita bagaimana data yang ada ini kita coba laporkan. Nah, tentu kita juga melihat bagaimana data ini delay juga dari kapan orang terinfeksi ini sampai data ini dilaporkan. Khusus di Sumatera Barat, nah, kami mendapatkan rata-rata itu sekitar 8 hari, mungkin di DKI 12 hari, atau mungkin di Indonesia lebih dari itu. Nah, coba kita membuat backcasting ini, dan memang
terjadi penurunan, bahwa sebelum Lebaran itu juga sudah terjadi. Ini kita bedakan antara data yang backcasting dengan data yang dilaporkan. Nah, tentu ini akan naik turun. Nah, tentu harapan kami sebenarnya kalau agak bersabar sedikit, kalau ini salah satu menjadi pertimbangan. Nah, tentu ini harus benar-benar dia setidak-tidaknya 2 minggu itu benar-benar di bawah gitu. Nah, ini artinya apa? Salah satu indikator sudah terpenuhi, termasuk juga nanti kita mengevaluasi indikator-indikator yang lain gitu sepertinya. Nah, sedangkan ya kadang-kadang menganggap ya wajar saja kadang-kadang data ini delay dan termasuk juga penumpukan data laporan, makanya dibutuhkan data onset yang jelas. Sedangkan tantangannya adalah kita menggunakan data onset, sedangkan 80% adalah orang tanpa gejala. Mudah-mudahan nanti dapat pencerahan dari Pak Haryadi dan tentu mungkin ada Pak Nyoman juga yang perlu bagaimana inovasi kita buat supaya menggambarkan yang sesungguhnya. Nah, ada satu yang menarik juga kita coba melakukan. Ini juga tadi yang di data yang tabel tadi kita juga menggunakan data kontak tracing ini benar-benar kita analisis bagaimana menularkan satu orang ke orang yang lain dari informasi itu kita coba menggunakan analisis jaring kontak ini. Dan mudah-mudahan ke depan seharusnya epidemiolog mampu melakukan seperti ini. Dan saya kira mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa, PAI bisa mengumpulkan penguatan ini bagaimana menganalisis ini. Apalagi juga dengan kasus-kasus TB dan lain yang menjadi menarik bagaimana sebuah perjalanan orang menularkan, siapa yang sebenarnya menjadi sumber utamanya, bagaimana generasinya. Ini salah satu tantangan ke depan. Nah, kami coba membuat klaster-klaster seperti ini dan menjadi masukan, dan ternyata awalnya disalahkan pedagang, ternyata yang menularkan sumber utamanya adalah pembeli misalnya, dan termasuk awalnya apakah benar-benar tenaga kesehatan menjadi terinfeksi di awal atau menjadi kasus importnya. Ini sangat menarik ketika banyak informasi yang kita jelaskan di dalam menggunakan jejaring kontak ini. Nah, tentu bagaimanapun saya sampaikan kepada Pak Haryadi waktu di tempat yang lain bahwa kami tidak akan bisa membuat ini kalau tidak ada disupport oleh Dinas Kesehatan Provinsi data yang detail ini. Makanya saya mengapresiasi tenaga surveillance, dan seharusnya saya sampaikan pahlawan sesungguhnya adalah teman-teman yang ada di lapangan dan termasuk juga di rumah sakit memberikan informasi ini supaya bisa memetakan secara jelas seharusnya. Kami hanya sebagai dapur dalam memberikan hasil seperti ini. Nah, kami juga punya melakukan analisis bagaimana kita membuat kuadran yang di dalam area dia kasusnya tinggi, sedangkan di luarnya tidak. Ada yang high, ada yang low di dalam rendah, yang di luar rendah. Nah, supaya informasi ini sangat utuh kita berikan, mana yang benar-benar yang hotspot istilahnya, mana yang cold spot, mana yang benar-benar kondisi yang kita bisa nanti akan longgarkan ke depan. Nah, termasuk juga analisis multivariable yang ada. Kita juga melihat peluang-peluang itu bahwa ternyata orang yang mempunyai riwayat ternyata 3,7 kali lebih besar mengalami gejala COVID dibandingkan orang yang tidak mempunyai riwayat. Dan saya ini sebuah evidence. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nanti sebuah evidence ini bisa diambil oleh kepala daerah. Nah, ini menjadi tantangan juga epidemiolog politik dan juga pertimbangan kelompok individu tadi menjadi besar juga pengaruhnya. Nah, jangan-jangan epidemiolog tidak akan didengar oleh kepala daerah mengambil jalan tengah atau bisa saja diabaikan seperti itu. Nah, ini akan berbahaya bagi masyarakat. Nah, sedikit kita bicara new normal. Nah, tentu new normal sudah paham semuanya bahwa kalau di kalangan kita di kesehatan ini kan sebenarnya bagaimana pernyataan seorang direktur regional WHO ini membuat kira-kira kasihlah ide requirement-nya ini. Terbukti bahwa sudah transmisi itu dikendalikan, nah sampai yang akhir bagaimana kapasitas, termasuk juga risiko kasus import dapat dikendalikan, dan termasuk adalah bagaimana kesiapan dari masyarakatnya sendiri. Nah, saya mencoba memberikan perspektif ini kepada kepala daerah. Tentu kalau kita berbicara perspektif epidemiologi dan kesehatan masyarakat, ini seharusnya memperhatikan atau prinsip rujukan utama kesehatan masyarakat dengan bersama-sama kita mempertimbangkan aspek, mungkin kalau di sumber keagamaan ini menjadi lebih penting, baru nanti bicara ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya, dan politik. Nah, seharusnya adalah kalau memang ini sama prinsipnya, seharusnya kepala daerah membuat skenario ini. Yang tadi Pak Haryadi katakan, tahapan itu yang mana yang didahulukan? Apakah ekonomi, keagamaan, orang juga mau ribut juga. Akhirnya ketidakpercayaan itu menjadi timbul di masyarakat. Akhirnya anti klimaks. Lama-lama orang sebenarnya ini hanya tadi saya katakan hanya sebuah eksperimen saja gitu, atau kelinci percobaan jadinya.
bukan melindungi masyarakat. Nah, ini saya coba memberikan saya berpikir juga tadi malam beberapa ini, makanya si Ferry menanyakan, sudah selesai Pak Dev belum? Saya coba berpikir bagaimana membuat menjelaskannya lebih mudah. Nah, jadi seperti ini. Ada contoh misalnya, anggaplah sebelum pandemi itu adalah kondisi normal, kita anggap itu. Sedangkan ada masa PSBB dan ada new normal, ada normal pandemi terakhir. Nah, sebenarnya yang dibutuhkan adalah Pak Haryadi, nanti saya minta masukan juga. Ini kita kondisi saat sekarang itu adalah ini critical time, atau kalau kita belajar dulu HACCP itu, inilah critical control point-nya di sini. Disinilah sebenarnya seorang epidemiolog harus memberikan dengan waktu yang kritis ini ketika daerah ingin melepas PSBB masuk yang normal. Ini yang seharusnya epidemiolog berperan sangat penting supaya benar-benar ini menjadi rujukan utama bagaimana parameter epidemiologi, kesehatan sistem kesehatan, termasuk juga perilaku masyarakat. Nah, ini menjadi kesiapan menjadi kritikal, bahwa ini masa kritikal. Nah, kalau bahasa saya itu adalah apakah remote control-nya ini masih di pemerintah atau nanti akan diserahkan ke masyarakat, atau bersama-sama remote itu dipegang gitu. Nah, ini kan harus dinilai secara evidence based gitu. Ada juga mengatakan, memberikan komen kepada saya, bukan remote-nya Pak Dev, tapi yang megang remote-nya diganti. Ini kan parah lagi, politik jadinya nanti. Ini kita diskusikan nanti ke depan. Nah, gimana kita mengevaluasi potensi atau bekal ke depan? Nah, tentu yang perlu dinilai bagaimana sebaran virus ini, dan kedua kapasitas sistem kesehatan. Nah, tentu kalau saya sampaikan Pak Haryadi, Pak Nyoman, Pak Samsul, bahwa kalau ditanyakan ini kepada daerah, jawabannya sama, kita tidak siap. Jawabannya seperti itu. Padahal belum dinilai, menurut saya belum dinilai. Ini yang harus perlu diyakinkan kepada masyarakat gitu. Nah, bagaimana upaya ini? Saya kira 3 komponen ini, bagaimana sebaran virus, kapasitas sistem kesehatan, dan bagaimana perilaku pencegahan. Ini yang harus dinilai, yang dievaluasi. Anggaplah kita bisa membantu di dalam menjelaskan epidemiologinya. Seharusnya teman-teman yang di Litbang atau di provinsi itu harus menjelaskan ini, bagaimana kapasitas sarana, prasarana, dan termasuk juga evaluasi ini. Saya tanyakan sederhana saja, ada berapa persen masyarakat menggunakan masker? Nggak bisa mereka menjawab itu, gitu. Apalagi ditambah pengetahuan. Mudah-mudahan ini kan bisa membuat kajian yang memberikan masukan kepada masyarakat. Nah, saya coba berdiskusi dulu dengan Pak Nyoman dan Pak Haryadi. Anggap aja lah kuadran PSBB yang saya sebut ini. Kan bisa saja nanti 6 item pembatasan itu sudah berjalan baik, ya bisa saja hasil output indikator epidemiologinya tidak. Nah, ini yang terjadi delay kasus. Kondisi lokal belum bisa ditangani. Nah, tentu harapannya yang hijau ini, bahwa ini baik output indikator epidemiologinya baik. Ini yang diharapkan oleh PSBB. Nah, bisa saja nanti PSBB tidak berjalan dengan baik, tapi indikator epidemiologinya baik. Nah, ini harus disebut epidemic intelligence tadi. Jangan-jangan kasus tidak dilaporkan. Jangan-jangan sampel swab-nya nggak dikirim berapa persen. Yang tadi kata positive rate-nya juga. Ya, bagaimana kita mengeluarkan positive rate, sampelnya aja nggak dikirim dan nggak disurvei gitu kan, seharusnya bisa dilakukan secara berkala dan benar-benar menggambarkan insiden itu. Nah, ini yang seharusnya seorang epidemiolog memberikan kepada pemerintah daerah. Nah, saya coba membuat juga kuadran masalah kapasitas kesehatan. Kita bisa membuat level ini, karena memang ada juga mengeluh terlalu banyak indikator yang ada di Permendagri itu. Nah, ini saya coba mensederhanakan, bisa juga kita melihat bagaimana sebaran virus, melihat level-level ini. Ya, bisa saja nanti kapasitas rendah, tapi sebaran virus juga rendah gitu. Tapi kan bisa saja nanti ini yang tinggi, ini perlu perlu memberikan gambaran ini, bagaimana cara mengevaluasi ini. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pertimbangan nanti ke depan. Nah, potensi ke depan seperti apa? Nah, ini saya katakan, kalau kita bicara epidemiologi kan ada bicara orang, waktu, dan tempat. Ya, anggaplah kalau kita melihat saat sekarang tenaga kesehatan yang banyak berisiko pada hal ini, ibu rumah tangga, kalau di Sumatera Barat, termasuk juga pedagang, karena klaster yang paling banyak adalah klaster di pasar gitu. Nah,
Nah, tentu kalau nanti dibuka waktunya sekolah mau kantor dibuka, tentu potensi itu bisa jadi ASN, bekerja, mahasiswa, pelajar, termasuk juga usia. Nah, ini yang harus digambarkan dan bagaimana waktunya. Waktunya bisa saja menjelang atau sesudah Lebaran atau sekolah kuliah dibuka kembali nanti atau kantor dibuka, termasuk juga new normal sudah dimulai. Nah, tempat-tempat juga seperti itu, rumah ibadah, isolasi mandiri yang tidak ditangani dengan baik, tempat kerja, dan termasuk juga sarana rekreasi karena orang sudah jenuh ingin keluar pada saat ini. Nah, yang menarik, saya sedikit menyampaikan, menyambung sedikit apa yang tadi kan Prof. Puji tadi adalah, tadi. Nah, tentu ini perlu juga data-data yang lain, karena bisa jadi beban yang double itu. Nah, sedangkan apakah contoh misalnya kayak di Sumatera Barat ada beberapa kabupaten kota yang masih menjadi lokus stunting. Apakah sudah dipikirkan ini? Kalau nanti memang herd immunity ini menjadi skenario itu, artinya Pak Bupati atau Wali Kota ya udahlah nggak bisa dilaporkan aja. Padahal ada kritikal juga stunting juga ini. Akhirnya ya jurang kematian itu menjadi benar-benar nyata. Nah, termasuk juga proporsi penyakit penyerta. Nah, saya sampaikan juga kepada kepala dinas dan juga Bupati Wali Kota, bayangkan Sumbar aja untuk PJK aja masuk 10 besar. Apakah benar-benar yang selama ini OTG ini nggak akan mempunyai potensi menularkan kepada orang yang komorbid ini? Nah, sedangkan Sumbar dengan bangganya orang baru mentesting PDP, sedangkan kami sudah mentesting OTG seperti itu. Nah, saya kira memang harus hati-hati membuat pernyataan itu. Bagaimanapun, apalagi nanti new normal itu menjadi ancaman dan risiko itu akan diambil ke depan. Nah, di bekal-bekal tadi sudah saya jelaskan, tentu juga bagaimana solidaritas pemerintah dan masyarakat. Dan terakhir tadi sudah saya jelaskan juga inilah bekalnya apa yang dilakukan institusi dan bagaimana individu, dan ini harus dikombinasi bagaimana solidaritas antara pemerintah dan daerah dan termasuk juga modal sosial yang ada di masyarakat. Nah, saya mengingatkan ini saja nih, setelah saya yang dulu Pak Haryadi dan Pak Nyoman, kita kondisi pada kasus klaster ini jangan sampai terjadi skenario yang parah, yang warna merah ini terjadi pandemi yang sifatnya tidak tahu lagi apakah impor atau lokal ke depan, dan butuh ini risiko yang perlu akan kita bayangkan, dan nanti jelas garda terakhir itu adalah rumah sakit. Dan orang akan yang selamat hanya orang yang bisa bertahan di situ. Nah, ini kesimpulan kami waktu itu dan juga menjadi kesimpulan pada hari ini. Nah, tentu kepala daerah sebagai pimpinan puncak adalah ya perlu menilai risiko dan dampak secara cermat dan akurat. Makanya bahasa saya mungkin agak pedas juga, ya jangan gadaikan masyarakat ketika risiko itu yang dinilai belum komprehensif. Ini akan memperparah dampak ke depan ketika jika gerbang potensi skenario terberat itu akan dibuka ke depan. Nah, ketika kondisi saat ini belum dapat dikendalikan, bagaimana kita akan memberikan persiapan gelombang atau ancaman ke depan gitu. Nah, ini ada yang menarik juga ya, ada pernyataan kepada daerah kita coba aja dulu. Ini bukan ajang uji coba. Nah, kalau memang kita ingin itu inovasi boleh kita buat, strategi boleh kita dibuat atau kita coba gitu, tapi tentu mempertimbangkan, memikirkan kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi rujukan utama. Nah, perlu memperkuat kapasitas. Nah, satu lagi adalah tentu bagaimanapun kuncinya adalah mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada saat ini yang bekerja di kabupaten kota, provinsi, ingatkan kepala daerah seharusnya parameter epidemiologi dan kesehatan masyarakat ini menjadi rujukan utama dalam menetapkan kebijakan atau keputusan yang diambil. Balik lagi, jangan gadaikan masyarakat, dan tentu pastikan sebelum bicara new normal, pastikan new habit ini terbentuk. Tidak hanya perilaku, tapi kalau bisa sudah menjadi kebiasaan, dan ketika nanti anggaplah dia normal kembali, itu sudah menjadi new habit yang benar-benar yang kita gadangkan sekarang adalah germas itu. Mudah-mudahan ini menjadi budaya, apalagi budaya kan lebih ini, apalagi jadi norma, itu kan lebih mudah kita akan menghadapi pandemi-pandemi berikutnya. Itu saja Pak Samsul, terima kasih dan mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mohon maaf tadi ada gangguan sedikit karena laptopnya hang juga karena grafik terlalu banyak sekali. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Devriman Jafri. Ini paparan yang sangat komprehensif